Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan nama kelompok sebagai berikut. Kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah mikroprosesor. Judul yang kami ambil yaitu Automatic LED Brightness Control Based on Ambient Light Intensity Using STM32F401 Implementation of I2C Communication, Timer Interrupt, and Register Based Programming. Oke, jadi untuk pengerjaan proyek ini itu tujuannya itu mengatur kecerahan LED secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya lingkungan. Jadi nanti ada 3 LED yang ada satu LED yang menyala sesuai dari intensitas cahaya yang diberikan atau diterima, sama ada kontrol 3 LED yang menyala dari based on nilai LDR yang diterima. Terus metodenya itu kita menggunakan program CMSIS untuk memahami arsitektur level rendah. Teknologi yang dipakai buat ininya STM-nya kita pakai STM32F401 Red 6. Terus ADC, pembacaan sensornya kita menggunakan ADC, analog to digital. Terus ada PWM sebagai kontrol LED. Terus ada I2C. I2C di sini kita menggunakan LCD monitoring. Serta ada timer interrupt yaitu menggunakan button. Buat latar belakang, jadi kebutuhan sistem pencahayaan adaptif berguna untuk mengefisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Tujuannya yang pertama implementasi I2C itu ada 40%, konfigurasi timer PWM dan eksternal interrupt 40%, serta pemrograman berbasis register atau CMSIS. Untuk penggunaan spesifikasi lengkap dari STM yang kita pakai itu STM versi 32F401 yang Red 6 yang Cortex M4 84 MHz. Untuk protokol kita komunikasi kita ambil I2C itu menggunakan mode master slave SDA-SCL. Lalu untuk PWM dan ADC itu mengatur duty cycle, LED dan konversi sinyal analog. Untuk spesifikasi sistemnya, yang pertama ada hardware. Hardwarenya kita menggunakan STM32F401, kemudian ada sensor LDR, ada LCD 16x2 I2C, terus ada push button sama LED. Untuk pin mappingnya, untuk LDR-nya pakai pin A1, kalau untuk yang PWM output LED-nya pakai A8, untuk I2C atau LCD-nya itu PB6 sama PB7. Terus untuk buttonnya pakai PA0. Untuk blok diagramnya, jadi cara kerjanya itu semua sistemnya itu bekerja based on sensor LDR. Jadi dari sensor LDR ini ada pembacaan dari yang pertama DC input, itu nanti ada dari controller bisa membaca LDR reading. Jadi kita bisa ngebaca LDR yang belum dikonversi, jadi nilainya masih berapa bit? 16 bit. 4096. Jadi 0 sampai 4096 nilainya. Lalu ada XCI button interrupt. Nah, itu harus dia input dari ini juga. Ada timer, PWM generator sama kontrol logik. Dari STM ini dari microcontroller mengeluarkan output yang pertama itu PWM sinyal menggunakan PWM LED atau brightness control. Terus ada GPIO output itu status LED ada 3 sama salah satu outputnya lagi yaitu I2C atau LCD 16x2 yang menampilkan status-status setiap kecerahannya. Kurang lebih seperti ini skematik yang digunakan seperti yang kita buat tadi. B6 B7 itu digunakan untuk ke sensor ke LCD. Terus buat PA 9 itu masuk ke PA8 itu masuk ke LED interrupt LED PWM. Jadi PA8 ini LED yang menggunakan kontrol PWM. Jadi kalau intensitas LDR-nya berubah-ubah dia nyalanya redup terang. Jadi nggak nyala mati doang. Terus PA567 567 itu buat LED 123.
LED123 ini dia nyalanya berdasarkan intensitas cahaya yang sudah kita atur, yaitu nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Terus button itu ditaruh di panel di sini. Yang ini button buat interrupt. Ini LCD button. Nah, nanti ini LED interrupt ada di PA3. PA3 ini ngatur LED interrupt. Jadi LED ini nyala ketika si buttonnya dipencet. Nah, kurang lebih untuk I2C timing diagramnya seperti berikut. Jadi kita nyalain SCL sama menggunakan SCL dan SDA. Nanti startnya gimana, address yang address-addressnya apa aja sama data byte-nya. Terus buat interrupt atau external interrupt button XTI, ini kita pakai yang mode pull up. Jadi ketika ditekan baru nyala, pull down, sorry. Ditekan baru nyala, dilepas mati. Jadi press release-nya gini. Next. Okay. Logika kerja. Inisialisasi registernya ada dari RCC, GPIO, ADC dan tim sama I2C-nya. Terus membaca nilai ADC dari LDR, terus konversi nilai ADC ke duty cycle PWM, terus menampilkan data ke LCD via I2C, terus cek interrupt button untuk mode override. Desain subsistemnya pertama ada ADC dynamic menggunakan resolusi 12 bit dengan sampling time-nya 5,625 mikrosecond. Yang kedua timer dynamic-nya speed clock-nya ada 16 MHz menggunakan prescaler 15 ARR. Terus ARR 99 untuk menghasilkan PWM 1 kHz. Yang ketiga ada I2C dynamic frekuensinya 100 kHz menggunakan standar mode dengan kalkulasi register CCR sama dengan 80. Implementasi dan pengujian. Alat. Buat implementasi mungkin dijelaskan sedikit, tapi nanti kita langsung ke alatnya, uji alatnya. Nah di sini nanti ada RCC tadi itu buat mengaktifkan clock, karena kita ada pakai pin A itu ada buat beberapa kayak button, LED sama ini, jadi kita ngaktifin clock pin A sama pin B. B ini buat button nggak salah. Terus ada mengaktifkan ADC. ADC itu dipakai buat yang tadi sensor LDR sama I2C buat komunikasi I2C 1. Kita pakai I2C 1. Terus diatur di PWM itu di timer 1. Jadi di timer 1 itu kita atur registernya menjadi CCMR 1 dan mengaktifkan output pada BDTR. Di XTI konfigurasi falling edge triggernya untuk diaktifkan untuk merespon tombol. Nah, untuk hasil pengujiannya nanti ya bakal di video. Kalau ini hasilnya tuh kalau terang dia ADC-nya kurang dari 1500. Terus kalau yang remang itu ADC-nya tuh di antara 1500 sampai 2500. Kalau untuk yang gelap di ADC-nya tuh lebih dari 2500. Nah, uji interrupt saat tombol ditekan, sistem masuk mode interrupt, PWM mati dan LCD menampilkan status aktif. Oke, mungkin buat presentasinya dicukupkan. Kita akan langsung berikut akan kita mulai untuk implementasi. Yang pertama untuk sekarang yang sudah berhasil itu komunikasi I2C menggunakan LCD. Di sini kita pakai B6 B7 untuk komunikasi SCA dan SDL, SCL dan SDA. Terus di sini nanti ada tiga LED yang bakal menyala sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima oleh LDR, sensor LDR. Nah, terus nanti ada salah satu LED ini nyala sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Nanti ada LED satu lagi yang bakal nyala sesuai dengan interrupt. Interruptnya nanti menggunakan tombol di sini. Pertama kita akan implementasikan dulu buat PWM-nya, buat ADC-nya. Di sini status POEK kita menggunakan bahasa daerah. POEK itu maksudnya gelap. Nah, sekarang disetengahin. Nah, sesuai yang tadi dipresentasikan, ketika dia di antara 2500 ke bawah sampai 1000 di atas,
itu dia masuk status remang dan LED yang kuning menyala. Deketin lagi. Nah, ketika sudah di bawah 1000 itu udah masuk kondisi terang. Kondisi terang dan PWM yang merah, LED yang merah yang nyala. Jadi buat status mundur lagi. Nah, status yang remang itu warna kuning yang nyala. Mundur lagi. Kalau statusnya gelap itu warna biru yang nyala. Nah, selanjutnya ada tes PWM. Nah, buat PWM ini dia yang ini, LED yang ini, dia nyalanya berdasarkan cahaya yang diterima. Oke, coba diterangin. Nah, bisa dilihat si terang LED warna merahnya bergantung dari PWM sensor. Mundur. Nah, oke. Oke, kita sudah mengintegrasikan buat PWM, ADC, sama I2C. Selanjutnya yang terakhir itu ada interrupt. Interrupt itu pakai button. Di sini nanti LED yang biru kecil ini bakal nyala dan si interrupt ini bakal mematikan semua yang sedang berjalan serta mengganti kondisi LCD. Oke, boleh dipencet. Pencet lagi. Nah, ini interrupt modenya di LED di PA4 nyala, interrupt modenya udah aktif, serta LED-LED yang lain tidak merespon atau keluar dari mode tersebut. Sehingga interruptnya ini udah keluar dari looping utama, langsung menjalankan program yang ada di interrupt. Mungkin implementasinya sekian karena kita sudah mengintegrasikan I2C, LED, PWM, serta ADC. Maka untuk implementasinya kami cukupkan. Terima kasih. Baik, dari hasil yang sudah dilakukan tadi, kesimpulan dari alat tersebut, kita sudah berhasil mengintegrasikan I2C, yaitu tadi buat komunikasi di LCD, terus ada mengimplementasikan PWM juga, yaitu kontrol dari salah satu LED yang menyalanya berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Lalu external timer interrupt itu menggunakan button dan berbasis register dengan standar CLO3. Untuk sarannya pengembangan ke depan kita bisa menggunakan filter ADC buat stabilitas dan penerapan RTOS. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.